Prasalia, mahasiswa semester 6, Salut Mentari Muara Enim, Universitas Terbuka Palembang. Di sini saya akan melakukan kegiatan praktikum 1 pada modul 2, yaitu ekosistem darat alami dan buatan. Adapun alat dan bahan yang saya gunakan seperti alat tulis, lop kaca pembesar atau melihat secara langsung, serta aplikasi barometer. Saya menggunakan aplikasinya di HP. Dan hutan. Di sini saya sudah berada di hutan. Langkah selanjutnya di sini kita akan membedakan perbandingan antara komponen abiotik dan biotik. Di sini setelah saya amati di dalam hutan ini, untuk komponen abiotiknya, baiklah, untuk mengetahui suhu pada hutan ini sudah kita cek menggunakan aplikasi barometer, yaitu untuk suhunya sekitar 32 derajat Celcius, agak sedikit panas ya. Sedangkan untuk pada pengukuran barometernya 1006,9 barometer bar. Dan cahaya mataharinya tidak langsung menembus masuk ke hutan. Untuk anginnya ini tidak terlalu berasa karena di sini kita melakukan pengamatan sudah pada tengah hari, jadi anginnya sudah tidak terlalu terasa atau terlalu suasananya tuh sedikit tenang. Untuk tanahnya ini terlihat gelap, bergambut dan lembat. Sementara untuk airnya di sini saya tidak melihat adanya sumber-sumber air. Nah, untuk komponen-komponen biotiknya kan kita amati secara langsung. Di sini untuk jenis tumbuhan di sini ada tanaman pakis, tanaman mahoni, tanaman pohon seru, semak belukar. Di sini ada tanaman paku dan juga lumut. Kemudian untuk jenis hewannya di sini ada semut, ayam, kemudian ada capung merah. Kemudian ada nyamuk, terdapat banyak sekali nyamuk di dalam hutan yang berperan sebagai pengurai yang ada di hutan ini, yaitu saya amati dan saya temukan di sini ada jamur, saya juga melihat adanya tempat sarang semut, ada serangga. Baiklah, sekarang saya sudah berada di kebun sayur. Kebun sayur ini merupakan salah satu contoh ekosistem darat buatan karena dibuat dan dikelola oleh manusia. Dalam kebun sayur terdapat interaksi antara komponen biotik dan abiotik seperti tanah, air, cahaya matahari, dan faktor penting yang mendukung pertumbuhan tanaman, serta hewan seperti serangga, cacing tanah membantu proses penyerbukan dan penguraian bahan organik. Baiklah, untuk komponen-komponen yang terdapat di kebun sayur ini, kita lihat untuk tanahnya terlihat
lembab, dan kecoklatan. Mataharinya juga langsung menembus ke kebun sayur, tapi berhubung saya berada di kebun sayurnya sore hari, jadi mataharinya tidak terlalu terang mencolok. Dan untuk keadaan suhunya ini berkisaran seperti sudah saya cek di sini, sekitar 31 derajat Celcius. Anginnya ini cukup terasa, semilir anginnya cukup terasa. Dan di sini komponen abiotiknya juga ditemukan batu kecil-kecil, batu kerikil. Sedangkan untuk komponen biotiknya di sini pada jenis-jenis tumbuhan di sini terdapat banyak tanaman sayur seperti tanaman daun ubi kayu, sayur katu. Di sini juga ada tanaman talas atau keladi. Di sini juga ada tanaman lengkuas dan tanaman serai. Di sini juga saya melihat ada tanaman kunyit, tanaman kencur, juga tanaman nanas, tanaman cabai, serta tanaman kemangi dan jahe. Untuk jenis hewannya di sini ada kumbang daun, adanya sarang laba-laba. Untuk laba-labanya tidak terlihat pergi kemana. Kemudian ada ayam. Itu ada ayam. Di kebun sayur juga terdapat hewan capung. Ini hewan capung yang hinggap di batang sayur katu. Untuk pengurai yang ada pada kebun sayur ini juga terdapat jamur yang ada di batang yang sudah lapuk. Untuk pengurainya juga di sini ada cacing tanah. Ini cacing tanah. Baiklah teman-teman, kesimpulan dari hasil pengamatan saya pada hari ini tentang ekosistem darat alami dan buatan, yaitu adanya pada ekosistem darat alami ini terbentuk secara alami tanpa campur tangan manusia. Di dalamnya terdapat keseimbangan alami antara komponen biotik dan abiotik yang saling berinteraksi untuk mempertahankan kehidupan. Sedangkan pada ekosistem darat buatan di sini seperti saya sedang berada di kebun sayur, yaitu dibuat dan dikelola oleh manusia untuk tujuan tertentu. Seperti kebun sayur yang saya sedang amati hari ini, meskipun dibuat oleh manusia, ekosistem darat buatan ini tetap memiliki komponen biotik dan abiotik. Sekian, terima kasih pada pengamatan saya hari ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.